Baiklah teman-teman dari kelompok 1, PSP Angkatan 1, 2, dan 3. Hari ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana tantangan atau kendala terbesar dalam peningkatan kualitas SDM di sekolah Bapak Ibu, terutama terkait pendampingan dan optimalisasi komunitas belajar. Bagaimana Bapak Ibu yang bisa memaparkan? Walaupun anak ini Pak Joko, tapi rumahnya tidak cukup, tidak saling mengganggu antar kelompok. Mereka masing-masing asik berdiskusi. Masih banyak yang tidak memahami pentingnya komunitas belajar, sehingga motivasi mereka itu masih sangat rendah. Makanya dari pihak sekolah itu terus menerus membuat mereka itu meyakinkan bahwa komunitas belajar itu penting. Tetapi namanya merubah mindset guru itu tidak gampang. Jadi perubahan mindset ini yang di sekolah saya yang masih agak sangat susah dilaksanakan. Baik, itu dari tentang komunitas belajarnya. Silakan Pak Andi, gimana di sekolah Bapak? rendahnya kemampuan IT, jadi agak susah. Makanya saya kira mungkin mereka ini motivasinya, jadi itu yang saya. Jadi susah mengenai mereka sehingga bisa Motivasi rendah larinya ke IT juga. silakan yang lain. Silakan Bapak, boleh. Saya Edi dari SMA Negeri 2 Karawaci. Saya dari SD 3 angkatan 3 itu baru akhir September kami mengikuti di Kombal karena ini masalah yang ada sehingga fasilitatornya mengasih kita mengajarkan bagaimana kalau ada Kombal. Nah masalahnya adalah ketika kami membentuk Kombal sudah SK-nya dibuat, kami bermasalah pada timing waktu sih kapan sih harus dilakukan gitu kan, sedangkan kegiatan intrakurikuler, kurikuler dan ekstrakurikuler itu sudah padat sekali sehingga untuk menetapkan hari apa jam berapa untuk semua guru yang mana notabene guru sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Nah saat itulah penyebabnya kami merasa waktu yang tepat itu kapan ya? Itu sih masalahnya. Itu permasalahan atau tantangan dari sekolah Bapak dari mana Prabumi tadi Ya, Pak, Prabumi. tantangannya tentang komunitas belajar, masalah waktu. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa bisa memberikan solusi bagaimana mengatur waktu untuk melakukan formal ini di sekolah kita ini. Mungkin bisa silakan. Yang terjadi di sekolah Bapak juga terjadi di sekolah saya buat komunitas belajar itu hari pertama cuma yang bisa hadir sekitar 30% karena waktu tadi. Jadi jadi kami berkomunikasi, kami ubah menjadi komunitas belajar secara daring. Jadi kami buat waktu itu daring, kalau di Aceh kan biasanya kan jam 8, jadi setelah setengah bisa kami jam 8 sampai jam 10. Alhamdulillah sudah 2 kali pertemuan, hampir 80% peningkatan yang mau bergabung ke komunitas belajar. Jadi kami buat secara daring, mungkin itu yang solusi yang sudah kami buat. Kalau kita buat luring tidak maksimal, karena waktunya, masalahnya waktu saja. Alhamdulillah setelah kami buat daring, meningkat guru-guru yang mau bergabung ke komunitas belajar. Baik, terima kasih dari Ibu Yani memberikan solusi praktik baik di sekolahnya. Jadi komunitas belajar itu dilaksanakan secara daring. Mungkin dari Bapak, silakan tambahannya. Tambahan dari saya, Nasun Panggabean dari Samaten. Kalau di sekolah kami sepakati upacara bendera itu tidak setiap hari Senin, tapi 2 kali sebulan. Jadi pada hari-hari 2 minggu itu kita majukan pembelajaran sehingga kita punya waktu untuk kegiatan. Jadi kami ambil itu 2 kali sebulan. Jadi 2 kali upacara, 2 kali tidak upacara. Memang nggak tahu apakah itu menyalahi, tapi itulah yang kita lakukan supaya waktu guru bisa. Kemudian kendala yang dialami juga di sekolah adalah jumlah guru untuk tertentu sangat sedikit, bahkan ada yang hanya 1. Jadi nanti tadi membuat komunitas sedikit. Saya di sini dan berpunya komunitas
para fasilitator. Ini kan dilakukan secara daring. Daring itu contohnya di jam ABM, jam BBM, sehingga kami tidak bisa memaksimalkan guru yang atur. Paling-paling yang bisa mengatur itu adalah komite pembelajaran bersama guru yang sedang belajar. Bentar, saya potong Bapak. Sekolah Bapak sifatnya apa? Mandiri, intensif, atau sifat pendampingan yang bersama fasilitator? Intensif itu rutin, apa? Dekat waktunya mau ada kegiatan lagi. 3 bulan sekali. Berarti mungkin mandiri seperti kami. Sekali, sehingga kami juga karena yang mendapat PN kami tidak mengimbaskan kepada guru lain. Baik, sudah berlaku sama dengan itu tadi yang bertanya pada jam kerja guru kami itu sama dengan jam belajar siswa, sehingga sama, sehingga kalau melakukan pengimbasan kepada guru lain bersama dengan Yang saya bisa tambahkan, jadi kalau mandiri itu 3 bulan sekali, kalau jadi sangat terbatas ketemu dan konsultasi dengan Bapak Hasil. Kemudian secara daring Pak ya, tapi kalau kita kemudian sampai kurang puas Pak ya. Dari kemudian mandiri sangat belum optimal dalam pendampingan dengan fasilitator. Sudah terwakili ya karena ternyata daring. Jadi mungkin waktu juga dan kebetulan saya daerah saya pelosok jaringan wifi-nya kurang bagus, kemudian sedikit hujan udah mati lampu. Nah, itu juga faktor kendala yang kita alami. Kurang maksimal pendampingan secara daring. Baik, terima kasih Bapak. Ada satu lagi ya dari Pak Andi tadi, kendalanya tentang keterbatasan dalam kemampuan IT-nya. Gimana Bapak Ibu kita memberikan solusi seperti soal demikian? Digitalisasi sekolah. Karena IT terbatas, kemampuan IT-nya terbatas. Gimana Bapak Ibu? Ada masukan? Ada masukan dari kawan-kawan? Silakan Bapak. Yang saya lakukan mungkin sama halnya kalau pelajaran kita di sekolah itu semuanya bisa wajib tapi memang ada juga yang seperti ini dan misalnya dengan tadi komunikasi belajar mereka kalau di dalam waktu ada kita punya waktu misalnya itu kalau kita makan siang kan ada waktu, jadi kalau memang ada yang jam kosong bisa ditambahkan jam-jam lalu banyak yang bisa menggunakan waktu istirahat bisa pada jam kosong mereka harus saling berbagi. Dan salah satu sebabnya Jadi pemantauan kegiatan mereka itu mereka ngisi Google Form apa yang dibahas dan apa saja yang dikirimkan. Baik, terima kasih Bapak. Jadi mungkin kita 4, 3, 2, 1. komunitas belajar bimbing di seputar UKM ini dan peningkatan IT. Baik, terima kasih Yang kawan-kawan. sudah bergabung di video, kenapa di like, di komen, supaya tetap semangat. Begitu Pak Indonesia.